Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Terpujilah Tuhan, sebab di pagi yang cerah ini kita patut bersyukur, sebab dalam anugerahnya yang besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi, tepat di hari Minggu, tanggal 30 Mei tahun 2021. Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini. Maka kita percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 30 Mei ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang menyertai, melindungi, dan Allah yang pasti memberkati kita. Amin. Saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan aktivitas hari ini, secara khusus saat kita akan beribadah, baik secara onsite maupun online, serta mungkin kita akan melakukan pelayanan kita sepanjang hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari yang luar biasa ini. Puji Tuhan, sekali lagi saya mengingatkan kita bahwa 36 hari ke depan kita akan membaca kitab Bilangan, sebuah kitab yang pasti akan memberkati kita semua. Amin. Karena itu izinkan Tuhan setiap hari, setiap pagi melalui kitab Bilangan menegur, menasehati, mengajari dan menerangi jalan-jalan kita, sehingga kita terus dalam kemenangannya. Dan hari ini kita akan masuk di hari yang kedua dalam pembacaan 36 hari bersama kitab Bilangan. Dan itu artinya kita akan membaca hari ini pasalnya yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-34. Sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Judul perikopnya adalah Suku-suku Israel ditunjuk tempat perkemahannya. Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, orang Israel harus berkemah masing-masing dekat panji-panjinya menurut lambang suku-sukunya. Mereka harus berkemah di sekeliling kemah pertemuan agak jauh daripadanya. Hiduplah dengan tertib dan teratur. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Allah yang tertib dan Ia teratur. Itu sebabnya Ia mengatur kehidupan umatnya supaya tidak terjadi kekacauan. Hal ini dapat digambarkan dengan pengaturan tempat perkemahan orang-orang Israel menurut suku-suku mereka. Lebih daripada itu, Allah mengatur agar keseluruhan hidup umatnya berpusat pada diri Allah sendiri. Allah menentukan perkemahan tiap suku di sebelah utara, timur, selatan, dan barat, dan kemah suci di tengah-tengah mereka. Masing-masing kelompok suku harus berkemah dekat panji-panji pemimpin kelompok setiap sukunya. Dalam pengaturan ini, orang Lewi tidak dihitung bersama suku-suku yang lain. Oleh karena itu, terdapat sensus khusus bagi suku Lewi. Mereka mendapatkan tugas dan hak istimewa untuk melayani Tuhan, berbeda dengan para imam yang melayani di tempat kudus. Orang Lewi yang bukan imam menjadi para pelayan imam. Baik para imam maupun orang Lewi yang bukan imam melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah. Tentu dalam hal ini tidak ada yang tumpang tindih, tidak ada saling rebut jabatan, tidak ada kecemburuan dan iri hati. Bila mereka melanggar salah satu aturan, maka Allah akan murka atas mereka. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mungkin ketika kita membaca sepintas, kita akan menyimpulkan bahwa secara keliru berbagai perincian dalam kitab ini seperti tidak relevan bagi kita yang hidup pada masa ini. Akan tetapi sebenarnya banyak hukum dan peraturan dalam kitab ini mengingatkan kita bahwa hidup teratur dan tertib adalah ciri Allah kita. Dan Dia mau kita memiliki keteraturan dan tertib di dalam hidup. Seperti tertib dan teratur dalam rumah tangga, tertib dan teratur sebagai anggota keluarga, tertib dan teratur dalam berjemaat. Terlebih hari ini, ketika kita akan beribadah, kita harus tertib dan teratur, serta melakukan pelayanan kepada Allah yang dilangsungkan dengan cara tertib, sopan, dan teratur. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, Allah tidak suka kepada ketidakaturan. Oleh karena itu, jaga, usahakan keteraturan dengan persiapan dan kesiapan tentang hidup kita dan apapun yang akan kita kerjakan. Apalagi ketika kita tahu yang kita lakukan itu adalah untuk Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita, dan Tuhan Yesus memberkati seluruh pelayanan kita, ibadah kita sepanjang hari ini. Hiduplah dengan tertib dan teratur terhadap siapa saja, terlebih ketika kita tahu harus menghadap Tuhan.
Terpujilah nama Tuhan dan selamat hari Minggu. Diberkatilah kita semua dan digenapi perjanjian yang berkata bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita diberkatinya. Dan kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, maka di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Doaku menyertai saudara, sehingga pelayanan dan ibadah saudara menjadi pelayanan dan ibadah yang menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sekali lagi Tuhan memberkati kita. Selamat hari Minggu. Shalom.